mana baro tawi sapa bae lamun ikun nerangakeun aita kalama tegese barasan bil ulumil kaum ing dalam pirang-pirang ilmune kaum wa afadaha lan awe faidah ing ulum lil muridin kedue murid min bisatil insani sakin nuranine oli ngabagusakeun asma tatsu maka dadi meneng alisatu apa oli jawe Allah tahaqqaqa bi awsafika yumidaka bi awsafihi tahaqqaq bi hulika yumidaka bi ajihi tahaqqaqa bi ajizika yumidaka bi kudrati tahaqqaq bi dhufika yumidaka bi hawlihi wa quwwatihi. Maka sebelum membahas pengajian malam ini perlu diketahui pengajian minggu lalu tahaqqaqa bi awsafika menyatakan sira bi awsafika kalawan pirang-pirang sifat sira yumidaka maka maring bantuan Allah bi awsafihi kalawan sifat-sifatnya Allah tahaqqaq nyataaken sira bizulika kalawan hina sira yumidaka maka paring bantuane Allah biizi kalawan kagungan sira tahaqqaq bi azika yumituka bi qadri tahaqqaq bi tawfika yumituka bi hawlihi wa quwwatihi. Maka pengajian minggu lalu tahaqqaq bi awsafika yumidaka nyata akan sirah bi awsafika kelawan pirang-pirang sifat sirah yumidaka maka paling bantuan Allah. Maka pengajian minggu lalu tahaqqaq bi awsafika yumidaka, bagaimana caranya supaya kita menemukan kemuliaan di dalam diri kita, di mana Allah menyimpan suatu kemuliaan di dalam diri kita, di mana Allah menyembunyikan hartanya yaitu kemuliaan dengan Allah, di mana Allah menyembunyikan permatanya di dalam diri kita yaitu azizan bihi kemuliaan dengan Allah, wa ghaniyan bihi dan kaya dengan Allah, di mana Allah sembunyikan di dalam diri kita yaitu suatu kemuliaan, di mana Allah menyembunyikan di dalam diri kita yaitu azizan bihi ghaniyan bihi yaitu kekayaan dengan Allah, yaitu kemuliaan dengan Allah. Maka galilah kehinaan di dalam diri kita, maka kita akan menemukan permata kemuliaan. Cari kehinaan di dalam diri kita, yakini dan sadari bahwa diri kita ini adalah makhluk yang begitu hina di hadapan Allah.
Kekayaan yang kita punya itu sifatnya aridiyah. Ilmu tinggi yang kita punya itu sifatnya aridiyah. Yang mana aridiyah itu adalah sifat yang mendatang. Sifat ajaliyah kita yaitu kehinaan, dhaifan. Sifat ajaliyah kita yaitu kelemahan. Sifat ajaliyah kita yaitu kekotoran. Maka bila mana seseorang ingin menemukan tambang permata di dalam dirinya, yaitu kemuliaan yang Allah akan kasih kepada seorang hamba, maka koreklah di dalam diri, maka galihlah di dalam diri sampai kita menemukan harta karunia Allah di dalam diri kita. Bagaimana caranya untuk menggali di dalam diri sehingga kita menemukan harta karunia Allah simpan di dalam diri kita? Maka galihlah kemuliaan tersebut dengan kehinaan. Maka koreklah harta karun Tuhan tersebut dengan kehinaan yang ada di dalam diri kita. Maka bila mana seseorang yang merasa hina, maka bila mana seseorang yang merasa lemah, seseorang yang merasa miskin, seseorang yang merasa fakir, maka dia akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Sebaliknya, bila mana seseorang yang menggali kemuliaan, dia mencari kemuliaan di dalam dirinya, maka yang dia temukan adalah harta, yaitu harta kehinaan. Bila mana kita ingin menemukan harta kemuliaan di dalam diri kita, maka hiasilah diri kita dengan kehinaan, hiasilah diri kita dengan keburukan, hiasilah diri kita dengan kebusukan, hiasilah diri kita dengan kebejatan. Maka bila mana kita menggali dan mencari kehinaan diri kita, yang akan kita ketemukan adalah azizan bihi, goniyan bihi. Yang kita akan temukan adalah kemuliaan daripada Allah. Yang kita akan temukan adalah kekayaan daripada Allah. Allah tidak akan ngasih seorang hamba kekayaan. Allah tidak akan ngasih seorang hamba kekayaan selama hati seorang hamba tersebut tidak merasa fakir. Selama kita masih ada rasa di dalam hati kita tidak merasa fakir, maka selama itulah Allah tidak kasih kita goniyan bihi, yaitu kaya dengan Allah. Seperti apa orang yang tidak merasa fakir hidupnya? Punya harta sedikit, ingin pamerin ke tetangga, ke saudara pengen dipamerin, ke tetangga pengen dipamerin, ke kawan pengen dipamerin, maka itulah hati yang tidak tersimpan kefakiran di dalam dirinya. Maka orang yang ingin memamerkan segala sesuatunya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan goniyan bihi, yaitu kaya dengan Allah. Yang ada dia akan mendapatkan kehinaan daripada Allah. Maka koreklah di dalam diri kita, carilah di dalam diri kita, galihlah di dalam diri kita, yaitu kehinaan. Semakin kita mencari kehinaan di dalam diri, semakin kita menggali kehinaan di dalam diri, semakin kita korek kehinaan diri kita, maka kita akan menemukan harta karun yang Allah simpan di dalamnya, yaitu apa? Azizan bihi, kemuliaan. Maka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah adalah orang-orang yang senantiasa menghinakan dirinya. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya merasa fakir walaupun dia punya. Boro-boro yang merasa fakir, kelihatan fakir dia nggak mau, ya kan? Punya harta dikit, pengen dipejing ke sana, pengen dipejing ke sini. Akhirnya apa? Orang seperti itu adalah orang yang miskin. Gak bakal kaya yang seperti itu. Mencari kemuliaan, paculnya adalah kehinaan.
Karena kata Allah, tahaqqaq bi awsafika yunita. Bila mana seseorang menyatakan dirinya bi awsafika dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Apa sifat-sifat kemanusiaan? Hina, fakir, lemah, tidak punya apa-apa. Karena kekayaan yang kita punya sifatnya arifiyah didatangkan oleh Allah. Ilmu yang kita punya itu sifatnya arifiyah, datang karena belajar. Bila mana kita tidak usaha, kita tidak akan kaya. Bila mana kita tidak akan belajar, kita tidak akan mulia. Maka itu sifatnya arifiyah. Adapun sifat asliyah manusia adalah bodoh. Adapun sifat asliyah manusia adalah hina. Adapun sifat asliyah manusia adalah kotor. Maka bila mana seseorang yang mengetahui ausofika, sifat-sifat dirinya, yunidaka, maka datang bantuan Allah kepadanya. Bantuan Allah kepadanya akan datang berupa mawahib bi ausofihi, maka Allah akan memperhiasi seorang hamba tersebut dengan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat Allah? Yaitu kemuliaan. Walaupun kita banyak harta, jangan kita tonjolin harta kita. Walaupun kita mempunyai ilmu, jangan kita tonjolin keilmuan kita. Karena dasarnya kita miskin, karena dasarnya kita bodoh. Semakin kita menyadari akan eksistensi diri kita, semakin akan meraih kita suatu kemuliaan yang datangnya daripada Allah. Maka pengajian minggu lalu juga min alamati iqamatil haqq laka fisayhin iqamatuhu iyyaka fi ma'a husudit tanaij. Maka pengajiannya minggu lalu ini salah satu metode, ini salah satu cara untuk mengetahui posisi kita di hadapan Allah, ataukah posisi kita adalah diposisikan sama Allah dengan posisi yang diridhoi dan direstui oleh Allah, ataukah posisi kita ini tidak direstui sama Allah atau tidak diridhoi sama Allah dalam hal asbab. Maka ini sudah dibahas dalam pengajian minggu lalu. Min alamati iqamatil haqq, setengah daripada tanda iqamatil haqq, ditempatkannya engkau oleh Allah dalam suatu perkara, pekerjaan, usaha dan lain-lain. Ataukah usaha kita ini direstui Allah, ataukah pekerjaan kita ini direstui Allah, ataukah berdagang kita ini direstui Allah. Ini ada tanda-tandanya. Maka dalam hikmah pengajian minggu lalu, bila mana kita ingin mengetahui apakah usaha kita ini direstui sama Allah atau tidak, ketika kita usaha terus rugi usahanya, berarti ini bahasa Tuhan agar kita pindah usaha ke yang lain. Selamat di dunia fitin, atau selamat dunia dan selamat agama. Atau misalkan usaha kita lancar, bisa menghidupi keluarga dan memberi orang lain, tapi sama Allah ini semakin jauh. Maka ini salah satu tanda dilemparnya kita oleh Allah, dijauhkannya kita sama Allah. Maka bila mana kita dijauhkan sama Allah, buru-buru mendekat. Sekiranya pekerjaan ini bisa menjauhkan kita kepada Allah, sekiranya pekerjaan ini bisa menjauhkan kita kepada agama, maka ini pekerjaan adalah salah satu tanda tidak diridhoinya sama Allah dan tidak direstuinya sama Allah. Ataukah kita udah usaha sholat rajin, ibadah tak akan tinggal, ngaji setiap minggu kita hadir, tapi usaha kita yang tadinya normal rugi berbulan-bulan, rugi, maka kerugian ini adalah salah satu tanda tidak direstuinya kita dalam usaha yang ini, dan Allah menyuruh kita untuk pindah usaha yang lain. Ini dalam pengajian hikmah minggu lalu. Karena segala sesuatu itu datang atas dasar kehendak Allah. Kita usaha rugi, ini dikehendaki oleh Allah. Kita usaha untung, ini dikehendaki oleh Allah. Kenapa Allah merugikan usaha kita? Berarti secara hakikat Allah tidak merestui usaha kita.
Kenapa Allah menguntungkan usaha kita? Berarti secara hakikat Allah ini merestui usaha kita. Buktinya itu datangnya keuntungan, dan buktinya tidak direstui datangnya kerugian. Baik kerugian dalam materi atau kerugian dalam agama. Itu pengajian minggu. Adapun pengajian yang sekarang, man abaru aitakallama fi ulumil qaum wa afadalil muridin min basati isanihi asmanatsul isaatu. Man abara min basatil ihsani, barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kepada kebaikan dirinya, maka dia akan berdiam ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, ini min abaru aitakalama fi ulumil qaum afada min basati ihsani, barang siapa yang senantiasa memberikan nasihat dengan memandang kebaikan dirinya, maka pasti dia akan berdiam ketika dia terjatuh ke lembah maksiat. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kebaikan daripada Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Maka hikmah yang ini salah satu cara untuk mengetahui ketaatan diri kita di hadapan Allah. Ini ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ini murni karena Allah atau murni karena diri sendiri. Orang yang terhijab dengan Allah, ketika dia melakukan suatu nasihat kepada orang lain, dia sering menasihati orang lain, dia sering mengajarkan orang lain, dengan memandang kebaikan dirinya, maka pasti dia akan terdiam ketika dia terjatuh ke lembah maksiat. Ketika kita sering menasihati orang lain, ya kan, kita melihat kebaikan diri kita, maka ketika kita berbuat maksiat, pasti kita berdiam diri dan malu untuk menasihati orang lain tersebut. Dan ketika kita malu untuk menasihati orang lain, berarti kebaikan yang kita ucapkan sebelumnya itu perlu ditanyakan. Orang-orang yang tidak terhijab, barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kebaikan dari Allah terhadapnya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kenapa ketika kita sering menasihati orang lain, sering berbuat baik, ketika Allah kehendaki kita bermaksiat, malu akhirnya? Ini salah satu alamat bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu keluar atas dasar diri kita, bukan keluar atas dasar Allah. Nanti akan dibahas. Orang yang memandang kebaikan dari Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh ke lembah maksiat, karena yang dia anggap ini datang daripada Allah.
Kenapa orang yang malu ketika dia terjatuh ke lembah maksiat, lantas dia malu memberikan nasihat kepada manusia? Karena kebaikan yang dia kerjakan sebelumnya, dia menganggap itu datang daripada dirinya, bukan datang daripada Allah. Man abara ulumil kaum wa afadaha lil muridin min basati isani. Barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kebaikan dirinya, maka dia akan berdiam ketika terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kebaikan daripada Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Kita ini akidahnya belum sampai kepada Allah. Orang yang bertauhid seharusnya dia meyakini bahwa segala sesuatu itu datang daripada Allah. Termasuk kebaikan yang dia kerjakan itu datang daripada Allah. Sholat yang dia kerjakan itu datang daripada Allah. Nasihat yang dia berikan kepada orang lain itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu datang daripada Allah, bukan datang atas dasar dirinya. Maka ketika orang tersebut yang menganggap, yang mengiktikadkan bahwa segala sesuatu itu datang daripada Allah, maka ketika dia terjatuh ke lembah maksiat, maka dia tidak malu. Tidak malu dengan nasihat-nasihat yang telah dia berikan kepada manusia. Kalau orang yang ketika dia memberikan nasihat kepada manusia, dia ceramah kepada manusia, dia menasihati manusia, dia menasihati dan mengajarkan baik kepada manusia, lantas dia jatuh ke lembah maksiat, lantas dia tidak bisa berbuat baik ketika dia jatuh ke lembah maksiat, lantas dia malu untuk menasihati orang lain lagi. Ini salah satu tanda bahwa kebaikan yang dia yakini sebelumnya itu datang daripada dirinya, bukan datang daripada Allah. Nanti akan dibahas. Di dalam hikmah tersebut mengisyarahkan kepada dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama, minan nas mayanzuru ila insanihi ila Allah Ta'ala. Sebagian manusia ada yang memandang kepada kebaikannya dan memandang kepada kebaikan dirinya daripada Allah, dan dia menganggap sholat itu adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Ini golongan umat manusia yang pertama. Dia menganggap kepada kebaikan dirinya ini datang daripada Allah, dan dia menganggap bahwa sholat yang dia kerjakan ini adalah perbuatan baiknya yang dihidangkan di hadapan Allah. Dia menganggap bahwa sholat yang dia kerjakan itu adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Dia bersodakoh, dia menganggap sodakohnya tersebut ini adalah perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia berpuasa, puasanya tersebut dia menganggap ini adalah perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia memberikan nasihat kepada orang lain, dia menganggap memberi nasihat kepada orang lain ini adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Dia memberikan mau'izah hasanah kepada orang lain, dia menganggap memberikan mau'izah ini adalah perbuatan baiknya terhadap Allah. Dan setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Ini kita semua. Kita menganggap ibadah kita ini adalah kebaikan kita terhadap Allah.
Kita menganggap jikiran kita ini adalah kebaikan diri kita untuk Allah. Kita menganggap sedekah kita ini adalah perbuatan baik kita terhadap Allah. Kita menganggap jikiran kita ini adalah perbuatan baik kita terhadap Allah. Nah, setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah kebaikan dirinya, kebaikannya terhadap Allah. Setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Fa iza zakara ibadallah wa allahu. Apabila dia mengingatkan kepada hamba-hambanya Allah dan dia memberikan nasihat kepada mereka, bi an qala lahum ittaqullah wa atiu wa malu ilahi, dengan bahwa dia berkata kepada hamba-hambanya Allah, takwalah engkau kepada Allah, berbuat baiklah engkau kepada Allah, tinggalkanlah maksiat di hadapan Allah, dan senantiasa engkau bertaatlah kepada Allah. Taatilah Allah, lakukanlah perbuatan ini dan ini dan ini misalkan. Summa waqa'a fi zallatin ay maksiatin, kemudian satu ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Sakata, pasti diam enggak? Pasti diam. Sakata, pasti dia ada orang dahulu dia sering memberikan mau'izah hasanah, dia sering memberikan nasihat dan ceramah, senantiasa dia memberikan nasihat dan memberikan ceramah, bahkan dia rajin ibadahnya, senantiasa sholat dan lain-lain, senantiasa zikir, tak pernah henti dia beribadah kepada Allah. Bi'an qala lahu bittaqullah, dan dia selalu memberikan nasihat, selalu mengajari orang untuk berbuat takwa. Summa waqa'a fi zalatin ay maksiatin, kemudian satu ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Sakata, pasti dia malu kan? Kita dahulu ibaratnya sering mengajarkan manusia berbuat baik. Kita ada orang senantiasa mengajarkan manusia untuk berbuat baik, bahkan dia sering ceramah, bahkan dia sering memberikan mau'izah hasanah, dia rajin ibadahnya. Pada suatu ketika dia tergelincir ke maksiat, dan ketika dia berbuat maksiat dia malu, dan dia pasti sakata, dia pasti berdiam. Maka dia berdiam. Dia tidak akan memberikan nasihat lagi kepada orang lain, karena dia malu akan itu. Selama ini dia menyuruh orang lain untuk bertakwa, karena memang dia bertakwa kepada Allah. Dia sering menyuruh orang melakukan perbuatan baik, karena dia selalu baik kepada orang lain. Dia suruh orang tidak berbuat ghibah, karena dia tidak pernah berbuat ghibah. Dia suruh orang berbuat sedekah, karena dia senantiasa berbuat sedekah. Dia suruh orang lain untuk melakukan sholat, karena dia rajin akan sholatnya. Nah, dia anggap semua itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Dia anggap ibadah-ibadahnya itu adalah salah satu kebaikannya terhadap Allah. Maka satu ketika orang ini tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka dia akan diam. Gak mau lagi pasti ceramah orang itu, ya kan? Pasti ini pasti hal paten. Nanti hal paten kan? Ya kan? Hak paten. Karena apa begini? Karena dia menganggap kebaikan ini datangnya dari dirinya. Pasti dia nggak mau lagi ceramah, karena dia menganggap dirinya lah yang sudah soleh. Karena dia menganggap dirinya lah yang sudah salah. Dia menganggap
Semua itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Suatu ketika orang ini tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka dia pasti akan diam. Nggak mau lagi dia pasti ceramah, nggak mau lagi pasti dia menasihati orang lain, karena dia menganggap dirinya sudah salah. Hayaan wa khawfa, karena dia malu dan sakit rasanya, takut juga rasanya. Takut kepada Allah, malu kepada Allah. Selama ini dia baik, sampai dia itu bisa memberikan nasihat dan ceramah kepada orang lain. Begitu dia jatuh dalam maksiat, dia malu dan dia takut, akhirnya dia sakata diam. Hum ahlul hijab anillahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang masih terdinding daripada Allah. Waduh, berarti nggak punya malu dia nggak terdinding. Jangan disalahartikan ke arah situ. Ini orang masih terhijab terhadap Allah. Di mana dia terhijabnya? Di mana dia terhijabnya? Di mana dia terdindingnya? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan baiknya kepada Allah. Ibadah yang dia lakukan itu merupakan ihsanihi ilallah, merupakan perbuatan baiknya, persembahannya yang baik kepada Allah. Disitulah terdindingnya kelompok ini. Karena dia menganggap ibadah yang dia lakukan adalah persembahan baiknya kepada Allah. Karena dia menganggap ketaatan yang dia lakukan merupakan persembahannya yang baik kepada Allah. Karena dia menganggap zikiran yang setiap malam itu adalah persembahannya yang baik kepada Allah. Karena dia menganggap mengeluarkan mau'izah hasanahnya ini adalah persembahannya yang baik kepada Allah. Dia menganggap ibadah yang dia kerjakan adalah perbuatan dirinya. Dia menganggap kebaikan yang dia lakukan adalah perbuatan baiknya. Dia menganggap zikir yang dia kerjakan adalah perbuatan dirinya. Dia menganggap sholat yang senantiasa dia kerjakan adalah perbuatan baik dirinya, yang dipersembahkan untuk Allah. Ketika seseorang tersebut menganggap bahwa sholat yang dia lakukan itu adalah perbuatan baik dirinya yang dipersembahkan kepada Allah, disitulah dia terdinding. Kalau orang yang sudah tidak terdinding, kalau orang yang sudah tidak terhijab dengan Allah, maka dia meyakini dengan i'tikadnya bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu datang atas dasar kehendak Allah. Maka perbuatan baiknya ini bukan atas dasar dirinya, ini adalah perbuatan Allah. Maka ketika dia sholat, ini bukan saya yang sholat, tapi Allah. Wawailul lil musholin, itu di Al-Quran ada. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Celaka bagi orang yang sholat. Ini yang orang yang sholat yang mana? Bukan berarti dia tidak sholat. Bukan berarti orang yang sholat itu yang celaka. Orang yang ketika sholat yang menganggap bahwa dirinya lah yang sholat, inilah orang yang celaka. Lantas siapa yang sholat? Adalah perbuatan Allah, sehingga dia bisa melaksanakan sholat. Andai kata Allah tidak memperbuat atas dirinya, dia tidak akan bisa sholat. Ngerti? Jadi ketika dia sholat, bukan aku yang sholat, bukan perbuatanku yang sholat, tapi perbuatan Allah. Sampai di sini paham? Karena manusia ini tidak akan bisa berkehendak, tidak akan bisa berkehendak tanpa dikehendaki oleh Allah.
Ketika kita meyakini bahwa diri kita inilah yang sholat, berarti diri kita ini mempunyai kehendak tersendiri di luar daripada kehendaknya Allah. Disinilah yang celakanya orang-orang yang sholat. Sama ketika kita berbuat baik, ini bukan perbuatan baik diri kita. Sama ketika kita zikir, ini bukan perbuatan kita. Andai kata Allah tidak menaruh taufik di dalam hati kita, niscaya kita tidak akan bisa sholat. Andai kata Allah tidak menaruh hidayah di dalam hati kita, niscaya kita tidak akan bisa melangkahkan kedua kakinya datang ke masjid. Bila mana Allah tidak memberikan hidayah dan taufik, niscaya kita tidak akan kuat untuk berzikir. Maka bisa berzikirnya kita, bisa sholatnya kita, bisa berbuat baiknya kita, karena Allah datangkan taufik di hati kita, karena Allah datangkan hidayah di dalam hati kita. Andai kata tiada hidayah, maka kita tidak akan mampu untuk sholat. Kalau orang yang mengakui bahwa segala sesuatu ini datang bukan dari perbuatan dirinya, maka pasti dia tidak akan sakat, dia tidak akan berdiam ketika dia terjatuh ke lembah maksiat. Dia tetap berbuat baik walaupun dia belum bisa karena dia menganggap perbuatan baik ini datangnya bukan dari dia, tapi datang daripada Allah. Dia tetap melakukan hal-hal yang baik walaupun dia belum baik, karena dia menganggap kebaikan ini datangnya bukan dari dirinya, tapi datang daripada Allah. Hum ahlul hijab anillahi ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang masih terdinding daripada Allah, masih terhijab daripada Allah. Di mana dia terhijabnya? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan baiknya kepada Allah. Ibadah yang dia lakukan itu merupakan ihsanihi ilallah, merupakan perbuatan baik, persembahannya yang baik kepada Allah. Ini seolah dapat. Allah nggak perlu kebaikan kita. Allah nggak perlu kebaikan kita. Dia merasa bahwa dia melakukan taat, dia yang melakukan sholat, dia yang melakukan puasa, dia yang melakukan baca Quran. Dia merasa bahwa yang melakukan ketaatan adalah dia. Dia merasa yang melakukan sholat adalah dia. Dia merasa yang melakukan puasa adalah dia. Dia merasa yang melakukan membaca Al-Quran adalah dia. Nah, itulah orang yang masih terdinding daripada Allah. Itulah penyebabnya dia terdinding daripada Allah. Itulah penyebabnya dia yang masih terhijab oleh Allah. Kita melakukan taat, bahwa kita menganggap yang melakukan taat itu adalah diri kita. Kita berbuat baik kepada manusia, bahwa kita anggap perbuatan baik itu kita yang melakukan. Kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita menganggap yang membaca Al-Quran itu adalah kita. Kita bersedekah, kita menganggap yang mengeluarkan sedekah itu adalah kita. Inilah penyebab orang-orang yang masih terdinding daripada Allah. Kaman amila bi taatillah wa fariha biha min haitsu naha minhu ilallah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya orang yang berbuat taat kepada Allah, dia berbuat taat kepada Allah, dan dia bergembira dan bangga dengan pencapaian ketaatannya itu.
Nggak boleh ini bergembira, nggak boleh bangga. Ini salah satu tanda karena datangnya kebanggaan itu, karena kita merasa kitalah yang memperbu. Datangnya kebanggaan, datangnya kesenangan atas suatu ibadah, pencapaian ibadah, ini berarti kita menganggap bahwa ibadah yang kita kerjakan itu datangnya dari kita. Akhirnya timbul kesenangan. Sama halnya orang yang berbuat taat kepada Allah, dia berbuat taat kepada Allah dan dia bergembira, dia bangga dengan pencapaian ketaatannya itu. Dari sekira-kira bahwa itu persembahannya kepada Allah. Dia menganggap ini persembahan gua kepada Allah. Gua sholat 100 rakaat ini persembahan gua kepada Allah. Gua sedekah sampai ratusan juta ini persembahan gua kepada Allah. Gak butuh Allah itu semua. Nah, inilah orang-orang yang tertinding daripada Allah. Dia sering sholat 100 rakaat, timbul rasa bangga akan dirinya. Dia bergembira dan bangga atas pencapaiannya suatu ketaatan. Ini adalah persembahannya kepada Allah. Dia membaca Al-Quran sampai khatam satu malam. Ini persembahannya kepada Allah dan dia bangga atas itu. Ini adalah orang yang masih tertinding daripada Allah. Anggapan-anggapan seperti itu, bahwa dia merasa telah melakukan ibadah, dia telah melakukan sholat, dia merasa telah melakukan sholat, maka timbul kesenangan. Dia merasa dia telah melakukan sedekah, maka timbul kesenangan, timbul kebanggaan. Ini orang kaya banyak uang, gua doang yang bisa sedekah, timbul kebanggaan. Banyak orang kaya ini gua doang yang bisa sedekah. Kabulin sekali. Bangga atas suatu pencapaian, ini adalah salah satu penyebab terdindingnya seorang makhluk di hadapan Allah. Dia telah melakukan sholat, dia telah melakukan sedekah, dia telah melakukan zakat, dia telah melakukan haji, dia telah melakukan umroh, dan dia gembira dan dia bangga dengan itu. Nah, bangga terhadap hal-hal yang tadi itu dapat menimbulkan macam-macam penyakit di dalam diri kita. Salah satunya yaitu penyakit al-ujubu, yaitu penyakit ujub. Habis sholat banyak senang, habis sholat duha banyak senang, habis berbuat baik senang. Saking senangnya sampai ngomong kepada orang-orang lain. Ini gak ngomong ke orang lain aja, senangnya di hati aja. Ini salah satu alamat. Berarti secara akidah, perbuatan baik yang kita kerjakan itu kita yang mengerjakan, bukan Allah. Akhirnya timbul kebanggaan. Kalau kita meyakini bahwa perbuatan baik kita ini Allah yang berbuat, maka tidak akan bangga dengan diri. Yang ada bangga dengan Allah, tidak akan bangga dengan diri. Ibaratnya gini, ya kan? Si Troy dipinjemin motor, dipinjemin baju, dipinjemin celana, dipinjemin jam tangan, ya kan? Dipinjemin duit juga, ya kan? Ayo ganteng lah si Troy, motor bagus lah si Troy, ya kan? Dia menganggap dan senang akan hal yang itu. Seharusnya itu dia malu.
apalagi dia menyombongkan akan hal ini. Seharusnya mal. Ketika ada orang, wih bro udah kaya raya lu sekarang, malu gak ya? Gue boleh mobil, boleh minjem. Kita bawa mobil nih, ibaratnya, ya kan, mobil boleh minjem. Ketemu sama kawan lama, kata kawan lama apa? Wih udah kaya lu sekarang, malu nggak? Hah? Ya kan? Malu seharusnya. Kalau orang yang nggak hidup, iya, orang yang nggak hidup. Iya emang lu belangsak hidup. Wow, ini orang yang nggak hidup. Ya kan? Seharusnya dia itu malu. Ibadah yang kita kerjakan, kita bisa ibadah nih. Sholat 5 waktu kita bisa. Ini ibarat dipinjamkan hidayah oleh Allah. Ini ibarat kita dipinjamkan mobil. Ketika ada orang yang menganggap rajin amat ke sholat, malu seharusnya. Sampai di sini paham? Seharusnya orang yang rajin sholat itu malu. Orang yang rajin zikir itu malu. Ya, bukan malah senang. Alhamdulillah habis sholat duha. Alhamdulillah habis sholat sunnah kuat. Walaupun di dalam hati, walaupun nggak nulis status. Nanti, apalagi sampai nulis status. Mobil boleh minjem, dianggap kaya sama orang ngeugin. Ini ya, orang yang nggak punya mal. Seharusnya ketika kita mobil boleh minjem, ketemu kawan lama, wih udah kaya lu sekarang, aduh malu rasanya, ya kan? Malu rasanya, ya kan? Malu nggak? Kita bisa sholat, malu seharusnya. Kita bisa zikir, malu seharusnya. Kita bisa berbuat sedekah, malu seharusnya. Karena perbuatan sedekah yang kita kerjakan itu adalah perbuatan Allah. Andai kata Allah tidak menghendaki kebaikan di dalam hati kita, kita tidak akan bisa mengeluarkan sedekah. Andai kata tiada hidayah di dalam hati kita, niscaya kita tidak akan bisa melakukan sholat. Dia mobil boleh minjem, dianggap kaya sama kawan lama, dan dia senang atas itu. Dia bisa sholat, dia bisa zikir, dia bisa membaca Al-Quran, dan dia bangga atas itu. Maka itu seperti halnya yang tadi. Karena bisa sholatnya dia, karena Allah kasih hidayah hatinya. Karena bisa ngajinya dia, karena Allah kasih taufik di hatinya. Andai kata tiada taufik dan hidayah di hatinya, dia tidak akan bisa sholat. Dia bisa bawa mobil itu karena dipinjemin. Kalau nggak dipinjemin, nggak bakalan bisa bawa mobil. Sampai di sini paham? Maka ketika kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin berzikir, maka jangan sekali-kali kita bangga, apalagi senang dengan perbuatan itu. Seharusnya apa? Hayah malu. Ini mah udah tenang. Udah tenang. Udah sholat banyak, tenang, alhamdulillah tenangnya. Salah satunya adalah penyakit ujub. Bila mana kita senang atas perbuatan baik kita, senang terhadap sedekah, senang terhadap habis zakat, senang habis pergi haji, senang habis umroh, senang habis sholat, senang habis berzikir. Nah, bangga terhadap hal-hal yang itu, ini dapat menimbulkan suatu penyakit kepada kita. Salah satu penyakitnya adalah al-ujub, yaitu ujub. Ujub ini artinya apa? Istizomu nikmah disebutnya.
wa yani idafatiha ilallah. Itu ujub. Dia mengagungkan nikmat Allah. Ini ujub. Dia mengagungkan atas nikmat dari Allah. Ini ujub namanya. Dia bisa sholat, itu nikmat dari Allah, diagungkannya. Dia bisa mengeluarkan sedekah, ini nikmat daripada Allah, diagungkannya. Dia bisa berbuat taat kepada Allah, ini nikmat dari Allah, diagungkannya. Dia bangga bisa sholat 100 rakaat dalam satu malam, diagungkannya. Dia bangga bisa baca Al-Quran dalam satu malam, satu khatam, diagungkannya. Dia lupa itu adalah anugerah Allah. Kita bisa sholat, itu anugerah daripada Allah. Kita bisa berbuat baik, ini anugerah daripada Allah. Kita bisa berpuasa, ini anugerah daripada Allah, bukan dari diri kita. Ini anugerah dari Allah. Yang kedua, penyakit orang yang menyandarkan kebaikan taat kepada dirinya. Yang kedua, penyakit orang yang menyandarkan kebaikan taatnya kepada dirinya, dan dia menganggap itu perbuatan baiknya kepada Allah. Al-idlal. Idlal ini artinya wa huwa ayaro haqqan lahu indallah aja wazal. Dia menganggap bahwa dia mempunyai hak di sisi Allah, karena dia menganggap selama ini banyak berbuat baik kepada Allah, selama ini menganggap banyak berbuat taat di hadapan Allah, maka dia menganggap dia punya hak di sisi Allah. Nah, itulah yang disebut idlal. Ini sangat bahaya dalam i'tikad. Orang yang punya sifat idlal ini sangat bahaya, karena dia banyak berbuat taat kepada Allah, alhasil dia merasa punya hak di hadapan Allah. Seperti apa orang yang merasa punya hak di hadapan Allah? Dan dia akan merasa aneh apabila doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dia heran kalau doanya tidak diijabah oleh Allah. Inilah sifat idlal. Ini kita banget ini, idlal semua yang di sini. Perasaan gua udah berbuat baik, gua sopan banget sama orang, nggak pernah gua salah. Kenapa sih gua masih dibenci baik sama orang? Ini idlal. Ya, dia menuntut perbuatan baiknya di hadapan Allah, karena dia merasa punya hak atas suatu perbuatan baiknya. Perasaan gua udah baik banget sama orang, perasaan gua jarang maksiat, perasaan gua ibadah nggak pernah bolong, sholat 5 waktu dia selalu tepat waktu. Kadang-kala ajan gua imam, qomat gua imam gua, makmum gua di masjid. Gua rajin banget sama ibadah, nggak pernah salah sama orang, nggak pernah nyakitin orang. Zikir ya setiap malam, sholat duha setiap malam. Kok hidup gua gini-gini amat, gini-gini baik sih? Nah, ini namanya idlal. Gua udah ibadah, berdoa ya udah, pikiran ya udah, kok hidup gua masih begini-begini apa ini? Kenapa hidup gua nggak ada perubahan? Padahal ibadah udah, sholat udah, zikir udah, sholat tahajud udah. Ngarat baik ini hidup, ya Allah gimana ini? Nah, ini namanya idlal. Orang yang melakukan perbuatan baik, ketika dia sudah melakukan perbuatan baik, dia menganggap dia punya hak di sisi Allah atas perbuatan baiknya. Maka dia menagih. Sholat udah, ibadah udah, zikiran udah, tapi masih begini-begini baik. Karena dia menganggap ibadahnya adalah kebaikannya, yang dipersembahkannya kepada Allah. Ini.
Kita menganggap ibadah yang kita kerjakan ini adalah perbuatan baik kita yang kita persembahkan kepada Allah. Hasilnya ketika Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, kita idlal. Sholat kan mudah ya Allah, tapi gimana sih ini doa nggak kabul-kabul? Nah, ini idlal. Karena kita menganggap perbuatan baik kita, sholat kita, ini adalah perbuatan diri kita yang kita persembahkan untuk Allah. Alhasil kayak seperti manusia Allah ini. Kita menganggap manusia Allah. Nanti, ini akidah yang buruk ini. Karena kita menjadikan Allah ini makhluk. Ya kan? Kita menganggap Allah ini adalah makhluk. Yang mana makhluk sama makhluk. Si Jokau sama Bang Yusuf misalnya. Joko udah berbuat baik sama Bang Yusuf, tapi perbuatan baiknya nggak dibalas sama Bang Yusuf. Ibu nggak kesel. Nanti, nah rasa keselnya si Jokau kepada Bang Yusuf ini nggak jadi masalah, karena Bang Yusuf itu adalah Tapi bila mana ini dijadikan Allah, gua udah sholat, rajin, berdoa setiap malam, tapi urusan bangkrut mulu. Ini gimana? Hidup begini-begini baik Allah, sholat mudah apa mudah? Ini namanya idlal. Kita seketika mengakidahkan Allah kita jadikan makhluk. Ini sangat luar biasa. Kita memakhlukkan Tuhan. Allah itu nggak seperti itu. Ngerti? Kalau sesama makhluk ini jadi masalah. Ini masalahnya tuh Tuhan. Orang yang menganggap perbuatan baik, orang yang menganggap sholatnya, zikirannya, sodakohnya, ini perbuatan dirinya, bukan perbuatan Tuhannya. Dan dia menganggap perbuatan baik dirinya ini adalah persembahan untuk Tuhannya. Maka inilah golongan orang-orang ula, golongan orang-orang yang masih terdinding dengan Allah, golongan orang-orang yang masih terhijab dengan Allah. Karena dia menganggap bahwa perbuatan baiknya, perbuatan taatnya itu atas dirinya sendiri, dan itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan itu, dan perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Jadi walaupun kita rajin ibadah, jangan menganggap. Nanti sebenarnya ini udah dicontohkan sama Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul itu maksum dohir wal batin. Kanjeng Nabi itu maksum dohir batinnya maksum. Jangankan nggak sholat Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi nggak sholat, nggak sholat Kanjeng Nabi. Dia udah dicap ahli surga. Tapi kenapa selalu nangis Kanjeng Nabi ketika ibadah? Nanti. Karena dia menganggap segala sesuatu kemuliaan yang dilimpahkan Allah kepada dirinya itu pinjaman. Ngerti? Pinjaman semuanya. Perbuatan baik pinjaman dari Allah. Perbuatan taat yang dia lakukan itu pinjaman dari Allah. Maka walaupun dia rajin ibadahnya, luar biasa ibadahnya, dia selalu nangis di hadapan Allah. Karena dia selalu lemah, karena dia selalu kurang, karena dia selalu malu di hadapan Allah. Kalau kita nggak ada malunya, habis sholat aja langsung bangga nyari orang. Alhamdulillah sholat tahajud, ya kan? Habis mau sodako di masjid, ngerokok kantong nungguin orang ada, ya kan? Kalau banyak orang baru udah dirokok tuh kantong, masukin kotak amal. Kalau nggak ada orang dari masukin kotak amal. Apalagi gitu. Bahasa amat sih ini. Kemarin di kantong 100 ribuan,
Umum banyak orang nih. Bahasa amat sih ini. Lecek amat sih ini. Kira-kira 2000. Kanjeng Nabi itu maksum. Apakah dia tenang dengan kemaksumannya? Tenang nggak Kanjeng Nabi dengan kemaksumannya? Enggak. Kanjeng Nabi itu ahli surga dan dijamin masuk surga. Apakah tenang dia dengan itu? Enggak. Kita baru sholat 5 waktu udah tenang. Baru zikir udah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa perbuatan ibadah dan taat kita ini adalah perbuatan diri kita yang kita persembahkan kepada Allah. Maka ciri daripada hikmah yang ini, maaf atau ilah ini selalu vulgar kalau misalkan secara langsung ya. Ibaratnya man abarok min basoti ihsani. Orang yang menganggap akidahnya itu telah sampai kepada Allah, bahwa mengakui dan menganggap segala sesuatu perbuatan itu datang daripada Allah, bukan datang atas dirinya. Maka ketika dia memberikan nasihat kepada orang lain, dia tergelincir ke lembah maksiat, maka dia tetap berbuat, maka dia tetap memberikan nasihat. Ngerti? Dan ketika orang tersebut yang tidak berakidah bahwa segala sesuatu itu datang atas perbuatan Allah, ketika dia memberikan nasihat kepada orang lain, lantas dia tergelincir dengan takdirnya masuk ke lembah maksiat, sakata, maka dia berdiam, malu akan dirinya, karena dia menganggap bahwa perbuatan baiknya tersebut itu datang daripada dirinya, maka dia malu. Kalau orang yang gak menganggap itu bukan datang daripada dirinya, pasti dia gak malu. Ya bukan kita yang nyolong atau malu, ibaratnya begitu. Cuman kalau kita belum sampai ke makom ini, jangan dikerjakan. Ini bahaya, ntar maksiat mulu ya. Aku malu maksiat. Ini percontohan supaya akal kita sampai, ngerti? Akidah kita sampai. Percontohan bukan berarti kita harus seperti itu. Maksiat perbuatan itu, kebaikan perbuatan itu, berarti habis gue lagi marahin teledor berbuat maksiat, ngapain gue malu? Kan kebaikan yang gue utarakan kepada manusia kan bukan perbuatan gue. Ngerti? Itu contohnya seperti itu. Kalau emang kebaikan itu datangnya daripada gue baru boleh malu. Kan perbuatan kebaikan tersebut itu perbuatan datangnya daripada Allah. Ketika gue maksiat, ngapa harus malu? Emang gue dasarnya hina? Emang gue dasarnya lemah? Emang gue dasarnya kotor? Ngapain sesuatu yang kotor malu terhadap yang kotor? Akuin aja kekotoran diri. Ibaratnya seperti ini. Ngerti? Yang aneh itu ketika kita bangga ketika kita habis ibadah, habis memberikan nasihat, bangga atas pencapaian kebaikan diri kita. Berarti kita menganggap diri kita inilah yang berbuat baik. Pada hakikatnya itu datang daripada Allah. Asliyah manusia yaitu kotor dan hina. Maka orang-orang yang tidak terbimbing dengan Allah, dia itu bi'ausofi, dia mengetahui sifat-sifatnya. Sifatnya hina, sifatnya rendah, sifatnya ahli maksiat, sifatnya lalai. Maka ketika dia lalai, nanti itu tidak mengganggu ketaatannya kepada Allah. Dia tetap berbuat taat lagi, tetap dia menasihati orang lain lagi. Karena dia menganggap perbuatan baiknya itu datang daripada Allah, bukan datang atas dasar dirinya. Ini agak kelima. Intinya secara garis besar, bahwa segala sesuatu amal taat yang kita kerjakan itu bukan datang atas dasar diri kita. Itu datang atas dasar anugerah Allah kepada diri kita.
Kita bisa sholat, itu anugerah Allah. Kita bisa ibadah, itu anugerah daripada Allah. Kita bisa sedekah, itu anugerah daripada Allah. Bukan kita yang mengerjakan sedekah, bukan kita yang mengerjakan sholat, bukan kita yang mengerjakan ibadah, tapi itu perbuatan Allah. Dan ketika kita lalai, ketika kita salah, maka jangan menghentikan ibadah kita. Karena emang dasarnya kita ini kotor, karena emang dasarnya kita ini hina, karena emang dasarnya kita ini buruk. Kenapa ketika keburukan itu datang kepada diri kita, kita mesti malu? Hakikat diri kita ini buruk. Yang malu tersebut ketika kita mengakui bahwa ibadah yang kita kerjakan ini datang dari diri kita dan untuk kita persembahkan kepada Allah. Ini yang malu. Mobil boleh dikasih sama bos, gaji dikasih sama bos, ya kan? Ya kan? Kita melakukan segala sesuatu, ini hadiah untuk bos, malu. Kita kasih mobil lagi bos, ya kan? Mau duit gaji dari dia, kita kasih duit bos. Lalu kita dapat duit dari bos 3 juta, ya kan? Buku dapat duit dari dia. Dan kita kasih bos duit 1 juta. Dan kita bangga ngasih bos duit 1 juta, yang mana duit 3 juta itu dari dia. Ini seharusnya malah kita bisa sholat itu dari Allah. Dan kita bisa melakukan sholat, kita bangga bahwa ini adalah perbuatanku. Itu harusnya malu. Kalau kita berbuat maksiat, lalai misalkan kita, namanya manusia, alisanu walumotuanisya, kadang-kala maksiat, baik ngomongin orang, baik maksiat zahir atau maksiat batin, ya kan, akuin. Emang itulah sifat asliah kita. Kita mah buruk, kita mah lalai. Andai kata enggak ada anugerah Allah, keburukan semua yang nampak. Ngerti? Akuin. Memang paling susah mengakui maksiat, lebih mudah mengakui ibadah. Ada pertanyaan? Allah kita anggap seperti manusia. Ya Allah, sholat ini udah, jikiran udah, puasa ya udah, tirakat ya udah, tapi kenapa ini doa nggak dikabul-kabul? Ini idlah. Tinggal mati. Ini idlah. Dia merasa aneh doanya nggak dikabul. Padahal udah puasa mati geni 10 hari, mana makan nasi doang. Tapi orang perempuan gak nyamper-nyamperin. Aneh. Ini namanya idlan. Nggak boleh. Ketika kita merasa aneh atas perbuatan baik yang kita hidangkan di hadapan Allah, tidak dikabulkan sama Allah atas doa-doa kita, maka seketika itu pula kita menganggap Allah ini seperti seseorang. Kita menganggap Allah ini seperti manusia, yang mana ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka manusia itu harus bermutualisme, saling menguntungkan. Dia mau apa? Mau siapa yang minta keuntungan sama Allah? Siapa? Merasa punya hak di sisi Allah. Maka ibadah aja, walaupun jadi kabul-kabul sama Allah. Berdoa aja, walaupun jadi kabul-kabul sama Allah. Kita nggak punya hak di sisi Allah. Sedikit pun kita nggak punya hak di sisi Allah. Kan dalam sholat
untuk memakai atau menekatkan dalam hati bahwa kita inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati, itu bagaimana untuk menekatkan atau memaknai? Kan selama ini kita pengetahuannya inna sholati itu sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki itu sih Ya matiku segala sesuatunya kepada Allah. iya, untuk menekatkan, untuk maknanya di dalam sholat gimana? Ya emang harusnya seperti itu. Makanya ketika kita sholat, sedikit-sedikit kita pelajari maknanya atau artinya, supaya menyugistikan diri kita. Emang seharusnya itu, kita ini di dalam sholat tadi udah bohong sama Allah. Sholatku, hidupku, matiku, segala semuanya hanya kepada Allah. Boro-boro ketika datang kepentingan dikit udah ninggalin sholat. Sesungguhnya hidupku, matiku hanya kepada Allah. Ya memang harus seperti itu. Segala sesuatunya kita harus bersandar kepada Allah. Jangan sampai kita bohong. Dia ngomong di dalam sholat, matiku, hidupku hanya kepada Allah. Ada kepentingan dikit aja udah nggak sholat. Diancam dikit aja udah nggak sholat. Ya kan? Kita ini diancam dikit aja udah nggak sholat. Siapa yang mau ancam gua? Itu diancam nggak punya duit itu mau kerjaan. Ya, kalau gua kerja ini nggak punya duit, udah gampang sholat. Tadi katanya sholat hidupku matiku hanya kepada Allah. Mana? Itu intinya pasrahan aja. Kita harus benar-benar pasrah dalam segala hal. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Atau kurang jelas? Tanyain lagi. Kalau di awal sholat kan aku niat sholat, berarti sebenarnya itu niatnya itu udah hidayah apa bagaimana? Nah hidayah. Aku di situ bukan diri. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat, kan itu aku ya. Sebenarnya makan hidayah dulu gitu. Itu diakuin aku niat sholat, padahal mah itu hidayah sebenarnya, dari hidayah kan itu bisa Ya dari hidayah. Ya akidah itu harus seperti itu. Maka sama ketika kita melihat orang lain, ya kan? Ketika orang lain itu rajin ibadahnya dan lain-lain, itu kan melihat makhluknya. Tapi kita melihat bahwa anugerah Allah banyak di dalam diri orang tersebut. Sama ketika kita melihat orang sedang maksiat. Nanti ketika kita melihat orang itu sedang maksiat, jangan melihat makhluknya, yang dia pribadinya, itu karena sepi daripada anugerah Allah. Kalau misalkan banyak anugerah Allah di dalam